Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal, faminal wajibi mongko iku setengah saking perkara kang wajib, khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira salat, fil yaumi ing dalam sedina, wal lailati lan suwengi. Ad-duhru siji salat duhur, wa waktuha lan utawi waktune salat duhur iku idza zalat nalikane lengser apa asyamsu srengenge, ila masiri dilli kulli syai'in hingga dadine ayang-ayange saben-saben suwiji iku mislahu sepadane sai, ghairu dillil istiwa'i hale liyane ayang-ayange wektu istiwa. Wal asru lan loro salat asar, wa waktuha lan utawi waktune salat asar iku mim ba'di waktu duhri saking sakwise waktu duhur, ila maghribis samsi tumeka maring surupe srengenge. Faslun pasal, faminal wajibi maka termasuk perkara yang wajib untuk dilaksanakan, khamsu sholawatin adalah sholat 5 waktu, fil yaumi wal lailati di dalam satu hari satu malam. Ad-duhru yang pertama adalah sholat duhur, wa waktuha adapun waktunya sholat duhur itu idza zalatis syamsu ketika matahari mulai lengser dari tengah-tengah langit atau mulai bergeser ke arah barat dari tengah langit, ila masiri dilli kulli syai'in dan berakhir sampai bayangan suatu benda itu mislahu sesuai dengan tinggi daripada benda tersebut, ghairu dillil istiwa'i dengan tanpa menyertakan bayangan ketika waktu istiwa. Kemudian wal asru yang kedua adalah sholat asar, wa waktuha adapun waktunya sholat asar itu mim ba'di waktu duhri dimulai ketika berakhirnya waktu duhur, ila maghribis samsi dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Wal maghribu lan telu salat maghrib, wa waktuha lan utawi waktune salat maghrib iku mim ba'di maghribis samsi saking sakwise surupe srengenge, ila maghribis syafaqil ahmari tumeka maring surupe mega kang warna abang. Wal isya'u lan papat salat isya, wa waktuha lan utawi waktune salat isya iku mim ba'di waktil maghribi saking sakwise waktu maghrib, ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar, as-shadiqi kang bener. Wasubhu lan 5 salat subuh, wa waktuha lan utawi waktune salat subuh iku mim ba'di waktil isya'i saking sakwise waktu salat isya, ila tulu isyamsi tumeka maring metune srengenge. Wal maghribu kemudian yang nomor 3 adalah salat maghrib, wa waktuha adapun waktunya salat maghrib itu mim ba'di maghribis syamsi dimulai ketika matahari terbenam, ila maghribis syafaqil ahmari dan berakhir ketika mega yang berwarna merah itu juga mulai menghilang. Kemudian wal isya'u yang keempat adalah salat isya, wa waktuha adapun waktunya salat isya itu mim ba'di waktil maghribi dimulai setelah habisnya waktu salat maghrib, ila tulu'il fajri dan berakhir sampai terbitnya fajar, as-shadiqi yang benar atau yang shadiq. Kemudian wasubhu yang kelima adalah salat subuh, wa waktuha adapun waktunya salat subuh itu mim ba'di waktil isya'i dimulai ketika habisnya waktu isya, ila tulu isyamsi dan berakhir sampai terbitnya matahari. Baik sahabat, untuk memudahkan pemahaman kita, berikut ini adalah gambaran dari posisi matahari yang dengannya kita bisa menentukan kapan waktu masuknya sholat dan kapan waktu berakhirnya sholat. Jadi kita ibaratkan kita berdiri di tengah-tengah seperti ini, kemudian ini adalah ufuk timur, artinya tempat terbitnya matahari,
dan di sini adalah ufuk barat, artinya tempat terbenamnya matahari. Nah, ketika matahari itu berada di atas, tepat di tengah-tengah antara timur dan barat, maka itulah yang disebut dengan waktu istiwa. Jadi waktu istiwa itu adalah ketika matahari tepat berada di antara timur dan barat, artinya pas di tengah-tengah. Jadi ke timur 90 derajat, ke barat juga 90 derajat. Nah, waktu istiwa ini hanya berlangsung sebentar saja, tidak sampai 5 menit. Setelah itu matahari akan bergeser sedikit ke arah barat. Nah, begitu matahari sudah bergeser ke arah barat, kalau istilahnya adalah lengser ke arah barat, maka masuklah waktu duhur. Jadi waktu duhur itu dimulai ketika matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat dari waktu istiwa. Kemudian waktu sholat duhur akan berakhir sampai bayangan suatu benda ini itu sama panjangnya dengan benda tersebut, ditambah dengan bayangan waktu istiwa. Jadi ketika misalnya orang ini tingginya 1 meter, maka waktu duhur akan berakhir ketika bayangannya mencapai 1 meter ditambah dengan bayangan ketika waktu istiwa. Jadi ketika waktu istiwa, bisa jadi matahari agak ke utara sehingga bayangannya ke arah selatan, atau matahari agak ke selatan sehingga bayangannya ke arah utara. Nah, ketika waktu istiwa itu kita ukur bayangan dari orang ini berapa panjangnya. Misalnya kita ambil contoh ketika waktu istiwa, panjang bayangan orang ini adalah 10 cm. Dan orang ini tingginya 1 meter. Maka waktu duhur akan berakhir ketika bayangan orang ini mencapai 1 meter ditambah 10 cm. Jadi ketika bayangannya panjangnya sama dengan orang tersebut ditambah dengan bayangan ketika waktu istiwa. Maka berakhirlah waktu sholat duhur dan masuklah waktu sholat asar. Kemudian waktu sholat asar akan terus berlangsung sampai matahari terbenam seluruhnya. Jadi seluruh lingkaran matahari itu semua sudah terbenam, maka berakhirlah waktu sholat asar. Kalau misalnya baru terbenam separuh lingkaran, maka waktu asar masih belum berakhir. Jadi waktu asar itu berakhir ketika seluruh lingkaran ini sudah terbenam. Dan setelah waktu asar berakhir, maka masuklah waktu maghrib. Kemudian setelah matahari terbenam ini biasanya di ufuk barat itu ada mega yang berwarna merah. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, waktu maghrib itu akan berakhir ketika mega yang berwarna merah ini seluruhnya hilang. Jadi ketika mega merah ini hilang, itu artinya waktu maghrib sudah berakhir dan masuklah waktu sholat isya. Kemudian waktu sholat isya akan terus berlangsung sampai terbitnya fajar shodiq. Jadi ketika terbit fajar shodiq, maka waktu sholat isya berakhir dan masuk waktu sholat subuh. Jadi ini adalah gambaran daripada fajar. Fajar sendiri itu ada 2 macam, ada fajar kadib dan ada fajar shodiq. Fajar kadib ini muncul terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu muncul fajar shodiq. Nah, fajar kadib ini bentuknya dia tinggi. Jadi dari bawah ke atas seperti ini sinarnya. Kemudian semakin lama semakin mengecil, kemudian hilang. Nah, fajar kadib ini tidak ada kaitannya dengan hukum apapun. Artinya dia tidak menandakan waktu sholat atau yang lainnya. Kemudian setelah fajar kadib ini hilang, baru kemudian muncul cahaya putih yang memanjang seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai fajar shodiq. Nah, fajar shodiq sendiri itu berkaitan dengan hukum seperti penanda waktu sholat subuh, atau juga misalnya dimulainya waktu untuk berpuasa. Jadi puasa itu dimulai ketika terbit fajar shodiq. Kemudian setelah muncul fajar shodiq seperti ini, maka selanjutnya cahayanya ini akan semakin membesar sampai kemudian muncullah matahari. Nah, ketika matahari terbit, walaupun sedikit saja, maka itu artinya sholat subuh sudah habis. Jadi ketika matahari sudah mulai terbit, walaupun sedikit, maka berakhirlah waktu sholat subuh. Jadi seperti itu gambarannya mengenai posisi matahari dalam menentukan waktu sholat.
Fatajibu mongko wajib apa hadhil furudu ikilah pira-pira salat fardu fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune salat fardu. Ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam balighin kang balek akilin kang duwe akal tahirin kang suci. Fayahrumu mongko haram apa takdimuha disiake salat ala waktiha ing ngatasi wektune salat. Wa ta'khiruha lan ngakhirake salat anhu saking waktune salat li ghairi udrin krana tanpa udur. Fatajibu maka wajib apa hadil furudu inilah salat-salat fardu fi auqatiha di dalam waktu-waktunya. Ala kulli muslimin kewajiban itu berlaku atas setiap orang Islam balighin yang balik akilin yang berakal tohirin yang suci. Jadi kewajiban sholat waktu hanya berlaku bagi orang Islam, artinya orang kafir itu dia tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi dia tetap dituntut untuk segera masuk Islam. Kemudian balik, artinya anak kecil yang belum balik itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian berakal, artinya orang gila yang tidak berakal maka dia tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang keempat adalah tohirin suci, artinya seorang wanita yang mengalami haid atau nifas maka dia tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga tidak perlu mengkodoknya ketika dia sudah suci. Fayahrumu maka haram apa takdimuha mendahulukan sholat ala waktiha sebelum waktunya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat sebelum waktu sholat itu sudah masuk. Misalnya kita melaksanakan sholat duhur jam 7 pagi, maka itu tidak boleh karena belum masuk waktu duhur. Wa ta'khiruha anhu li ghairi udrin. Begitu juga kita tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa udur. Misalnya kita sholat subuh jam 7 pagi, maka itu juga tidak boleh karena waktu subuh sudah habis. Kecuali jika misalnya ada udur karena lupa misalnya, atau karena kita ketiduran, bukan tidur yang disengaja. Fa'in toro'a mongko lamun anyar teko apa maniun penghalang kahaidin kaya haid ba'dama ing dalam sakwise perkara mado kang wis liwat min waktiha saking waktune salat apa ma waktu yasau kang amot apa ma ha ing salat wa tuhriha lan sesucine salat linahwi salisin kedue sepadane wong kang beser lazimahu mongko wajib ing wong apa qada uha ngodoi salat auzala utawa ilang apa almaniu penghalang waqad bakia lan hali teman-teman isih kari minal waktu saking waktu sholat apa qadru takbirin kadar takbir lazimat mongko wajib apa sholat hu ing wong wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono wajib ma utawi perkara qablaha kang sadurunge sholat in jumiat lamun saged dijama apa sholat ma'aha sertane sholat liya. Fa'in toro'a maka apabila datang atau muncul maniun penghalang sholat kahaidin seperti haid ba'dama mado setelah berlangsung atau setelah berlalu min waktiha dari waktu sholat ma yasa'uha suatu masa yang cukup untuk kita melaksanakan sholat watuhriha dan beserta bersucinya linahwi salisin bagi semisal orang yang mengalami beser lazimahu maka wajib bagi orang tersebut apa qada uha mengkodok sholat tersebut jika memang dia belum melaksanakannya auzala atau ketika hilang atau berakhir apa almani'u penghalang waqad bakia dan masih tersisa minal waktu dari waktu sholat qadaru takbirin hanya sekadar takbiratul ihram lazimathu maka dia wajib mengkodok sholat tersebut wa kada ma qablaha in jumi'at maha begitu juga dia wajib mengkodok sholat sebelumnya jika memang sholat sebelumnya itu bisa dijamak dengan sholat tersebut.
Penjelasannya, dalam hal ini musonef menjelaskan mengenai kewajiban mengqadha sholat di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan di mana datangnya penghalang sholat, dan yang kedua adalah keadaan di mana hilangnya penghalang sholat. Langsung saja kita baca. Yang pertama, datangnya penghalang sholat. Nah, penghalang sholat ini adalah seperti haid, nifas, gila, dan lain sebagainya. Karena orang yang suci dari haid dan nifas, itu kan dia wajib melaksanakan sholat. Tapi begitu dia mengeluarkan darah haid atau nifas, maka otomatis dia dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi haid dan nifas ini seakan-akan penghalang bagi dia untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan gila. Jadi ketika ada orang yang waras, orang yang sadar, dia wajib melaksanakan sholat. Namun begitu misalnya dia mendapatkan kegilaan, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, kewajiban untuk mengqadha sholat ketika datangnya penghalang ini, itu dibedakan antara orang normal dengan orang yang mengalami penyakit beser atau istihadah. Jadi kalau bagi orang yang normal, apabila masa antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang cukup untuk dilaksanakan sholat, maka dia wajib mengqadha. Dan jika tidak cukup, maka tidak wajib qadha. Kita ambil contoh misalnya, masuknya waktu sholat duhur adalah jam 12 tepat. Kemudian datang penghalang atau dia keluar darah haid jam 12 lebih 5 menit. Maka di sini dia wajib untuk melaksanakan qadha, karena antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang itu ada jeda 5 menit. Dan 5 menit ini cukup untuk dilaksanakan sholat. Maka dia wajib qadha. Contoh yang kedua, masuknya waktu sholat duhur jam 12 tepat, kemudian datangnya penghalang atau misalnya keluar darah haid itu jam 12 lebih 2 menit. Maka di sini dia tidak wajib qadha. Karena antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang itu hanya jeda 2 menit. Dan 2 menit ini tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Maka dia tidak wajib qadha. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang beser atau orang istihadah atau sejenisnya. Intinya dia mengalami hadas yang daim atau yang terus-menerus. Maka apabila masa antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang cukup untuk dilaksanakan sholat beserta bersucinya, maka wajib qadha. Dan jika tidak cukup, maka tidak wajib qadha. Jadi bedanya antara orang yang beser dengan orang yang normal adalah kalau untuk orang yang normal itu ketentuannya hanya cukup untuk dilaksanakan sholat saja. Sedangkan untuk orang yang beser adalah cukup untuk dilaksanakan sholat beserta bersucinya. Bersucinya ini artinya adalah wudhu atau mandi besar jika dia berhadas besar. Jadi kalau untuk orang yang besar, apabila cukup untuk sholat dan bersucinya, maka wajib qadha. Dan jika tidak cukup, maka tidak wajib qadha. Langsung saja contohnya. Yang pertama, masuknya waktu sholat duhur adalah jam 12 tepat. Kemudian datangnya penghalang jam 12 lebih 6 menit. Maka di sini dia wajib qadha. Karena di sini ada jeda waktu sekitar 6 menit. Kita anggap saja kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat itu 5 menit dan berwudu itu hanya 1 menit. Maka di sini 6 menit itu cukup untuk melaksanakan sholat beserta bersucinya. Maka kita wajib qadha. Kemudian contoh yang kedua, masuknya waktu sholat duhur jam 12 tepat. Kemudian datangnya penghalang atau keluar darah haid jam 12 lewat 2 menit. Maka di sini tidak wajib qadha karena hanya ada jeda waktu 2 menit yang mana ini tidak cukup untuk melaksanakan sholat beserta bersucinya. Jadi tidak wajib qadha. Jadi ini adalah masalah mengenai datangnya penghalang sholat. Kemudian masalah yang kedua adalah hilangnya penghalang sholat. Apabila masa antara hilangnya penghalang sholat dengan berakhirnya waktu sholat cukup untuk dilaksanakan takbiratul ihram, maka wajib qadha. Dan jika tidak cukup, maka tidak wajib qadha. Contohnya, hilangnya penghalang sholat tepat jam 18.00 atau dia misalnya berhenti darah haidnya tepat jam 18.00.
Kemudian masuknya waktu sholat maghrib jam 18 lebih 5 detik. Berarti di sini kita bisa ketahui bahwasanya haidnya itu berhenti ketika masih waktu asar. Karena waktu maghrib itu dimulai jam 6 lebih 5 detik. Dan ini masih 5 detik sebelum waktu asar berakhir. Maka di sini dia wajib mengqadha sholat asar karena 5 detik ini cukup untuk dilaksanakan takbiratul ihram. Kemudian contoh yang kedua, hilangnya penghalang sholat tepat jam 18.00. Jadi misalnya dia berhenti darah haid tepat jam 6 pas. Kemudian masuknya waktu sholat maghrib jam 18.00 lebih 1 detik. Jadi di sini ketika dia berhenti darah haidnya itu masih waktu asar karena waktu maghrib masih kurang 1 detik lagi. Nah, di sini dia tidak wajib mengqadha sholat asar karena di sini ada jeda 1 detik yang mana tidak cukup untuk dilaksanakan takbiratul ihram. Kemudian jika sholatnya bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka sholat sebelumnya juga wajib diqadha. Nah, sholat yang bisa dijamak adalah duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak. Jadi dalam contoh ini yang pertama kan dia tadi wajib mengqadha sholat asar. Dia juga wajib mengqadha sholat duhur. Kenapa? Karena duhur dengan asar itu bisa dijamak. Begitu juga ketika misalnya hilangnya penghalang sholat itu beberapa saat sebelum waktu isya berakhir. Maka dia wajib mengqadha sholat isya dan juga sholat maghrib karena sholat maghrib itu bisa dijamak dengan sholat isya. Jadi demikian sahabat video singkat mengenai kajian kitab Sulam Taufik ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.